Baik, perkenalkan, nama saya Feni Grisma Bekuliu dengan NIM 19110068 dari Prodi Sistem Informasi kelas B, mahasiswa Stikom Uyelindo Kupang. Baik, pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, maka saya akan membahas makalah yang telah saya buat dengan topik penerapan manajemen rantai pasok di pabrik gula. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya. Pembahasan pertama di sini ada proses bisnis dan ruang lingkup yang ada di pabrik gula. Proses bisnis pada pabrik gula, pertama-tama sebelum ditimbang, tebu terlebih dahulu masuk selektor untuk penyeleksian tebu yang layak digiling dan yang tidak layak digiling, sesuai dengan ketentuan perusahaan, yaitu bersih, segar, masak. Selanjutnya, petugas selektor memberi stempel pada setiap tebu yang telah ditimbang. Setelah itu memasuki stasiun giling yang bertujuan memisahkan nira mentah sebanyak-banyaknya dari batang tebu dengan menekan kehilangan kadar gula serendah-rendahnya dalam ampas. Menuju ke stasiun pemurnian nira dengan menghilangkan kotoran dengan menghindari kerusakan sukrosa yang sekecil-kecilnya. Lalu menuju stasiun penguapan, stasiun masak, stasiun pendingin, dan stasiun putaran. Stasiun penguapan mempunyai fungsi utama untuk menguapkan air yang terdapat pada nira, sehingga setelah keluar dari badan air atau dari evaporator diharapkan menjadi nira kental. Proses kristalisasi bertujuan untuk membuat nira kental menjadi kristal atau sukrosa yang berbentuk cairan berubah menjadi kristal padat dengan cara menguapkan kandungan air yang terdapat pada nira kental, sehingga dihasilkan kristal gula dalam larutan akhir atau tetes serendah-rendahnya. Setelah itu menuju stasiun pendingin dan stasiun putaran. Gula produk kemudian masuk ke sugar bin dan dilakukan penimbangan dengan berat yang telah ditentukan sebelum pengepakan dan disimpan di gudang. Yang kedua adalah teknik pemilihan supplier yang ada pada pabrik gula. Pemilihan supplier merupakan suatu masalah pengambilan keputusan multi kriteria dengan melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pemilihan supplier merupakan hal yang sangat penting. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengevaluasi setiap supplier untuk kemudian dapat dipilih supplier yang tepat. Oleh karena itu, pertama-tama teknik pemilihan supplier dapat diselesaikan dengan menganalisis multi kriteria yang terdapat pada perusahaan. Beberapa metode untuk memilih supplier, diantaranya ada AHP atau analisis hierarki proses. Yang berikutnya ada ANP atau analisis network proses. Yang berikutnya ada PROMOTI. Yang berikutnya ada FAHP atau Fasi Analisis Hierarki Proses. Yang berikutnya ada TOPSIS atau Technique for Order Presence by Similar to Ideal Solution. Dan yang terakhir ada Goal Programming. Yang ketiga, strategi rantai pasok yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Dengan menggunakan strategi sedikit pemasok, pabrik gula dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga pemasok dapat bersifat komitmen. Dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Penggunaan hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomi dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti
partner besar. Selain itu juga, pabrik gula dapat melakukan pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau benar-benar membeli pasokan dan distributor. Yang berikutnya ada penjelasan dan gambaran supply chain yang menunjukkan adanya rantai pasok dari supplier sampai pada pelanggan. Pertama-tama, penerapan supply chain pada pabrik gula digambarkan kejadian atau prosesnya dimulai dari pabrik menerima pasokan tebu dari petani tebu, kemudian tebu tersebut masuk dalam mesin selektor yang memisahkan antara tebu yang layak diproduksi dan tebu yang tidak layak, yang kemudian diteruskan ke mesin penggilingan dan penguapan, yang setelah itu lalu didinginkan dan diputar untuk dikristalisasi dan disortir sebelum masuk ke sugar bean untuk dibungkus dalam pengepakan. Setelah proses produksi selesai, gula yang sudah jadi kemudian dibungkus dan diberi label perusahaan dan kemudian disalurkan ke distributor. Dari distributor selanjutnya meneruskan ke pasar swalayan dan pasar tradisional, dan kemudian sampai pada tangan konsumen. Yang kelima, ada manajemen transportasi dan distribusi yang digunakan pada pabrik gula. Pertama, mengidentifikasi jarak dari pabrik ke kebun atau kebun ke pabrik. Yang kedua, biaya operasionalnya. Yang ketiga, menyusun rute atau mengidentifikasi waktu saving dan wilayah dalam rute. Yang berikutnya, perhitungan biaya. Yang berikutnya, menentukan layak tidaknya rute usulan. Dan yang berikutnya, menyusun rute dan jadwal pengangkutan serta pengiriman. Nah, dalam menjalankan bisnis tertentu, hal pertama yang harus dimiliki perusahaan adalah sebuah prinsip agar berjalan efektif dan meningkatkan keuntungan dan kepercayaan konsumen. Yang kedua adalah pemilihan transportasi, dilakukan dengan memperhitungkan antara jarak tujuan, jumlah barang yang diantar, dan seberapa besar muatan yang diangkut. Langkah berikutnya, melakukan konsolidasi dan informasi pengiriman barang atau dengan melakukan scheduling dan penentuan rute untuk membantu membaca situasi dan memperhitungkan estimasi pengiriman. Dan yang terakhir adalah memberikan pelayanan nilai tambahan sebagai upaya loyalitas konsumen dengan jasa perusahaan. Berikutnya ada infrastruktur teknologi informasi yang telah diterapkan di pabrik gula. Baik di sini digambarkan mulai dari strategi bisnis, strategi IT, dan infrastruktur IT-nya, semuanya mengarah kepada layanan pelanggan dan supplier, dan kemudian mengarah kepada layanan perusahaan. Kesimpulan dari pembahasan saya mengenai makalah ini, yang pertama adalah dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen rantai pasok pada pabrik gula dijalankan untuk menjaga kelancaran produksi gula serta menjaga kelancaran aliran material ke pabrik gula. Yang kedua, perancangan infrastruktur teknologi dibuat untuk memberikan layanan bisnis yang baik tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pelanggan dan supplier yang berkomitmen. Baik, ini adalah beberapa referensi yang saya ambil, dan sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.
Pause di mana nih? F10. Tak dapat yang bilang mau pause.